Hari ini, akan dijelaskan keutamaan hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. Baginda Ali Karromallahu wajah bersabda, "Jika kamu akan berpuasa sesudah bulan Ramadan, maka berpuasalah di bulan Muharram, sebab ia bulan Allah, di situ ada hari di mana pada hari itu Allah Ta'ala telah memberikan tobat pada suatu kaum, dan tetap akan memberikan tobat kepada yang lain-lainnya." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, pasti Allah memberi derajat 10.000 pahala malaikat, 10.000 pahala beribadah orang haji dan umroh, 10.000 pahala para syuhada. Dan barang siapa mengusap kepala anak yatim, pada tanggal 10 Muharram, pasti Allah Ta'ala mengangkat derajatnya, dengan setiap rambut yang diusap. Dan barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa Asyura, pahalanya sama dengan mengenyangkan perut umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam seluruhnya." Sahabat bertanya, apakah yang menyebabkan Allah Ta'ala melebihkan bulan Asyura dari bulan lainnya, ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Karena di hari itu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, gunung, lautan, lauhul mahfudz, kolam dan manusia yaitu Adam dan Hawa, juga syurga, serta memasukkan Adam ke syurga. Demikian pula lahirnya Ibrahim alaihi salam, dan diselamatkannya dari kobaran api Raja Namrud, juga tenggelamnya Fir'aun, diselamatkannya Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun, disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit tahunan, yang kotor serta menjijikan, diterimanya tobat Nabi Adam alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam diampuni dosanya, dipulihkannya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam dan terjadinya hari kiamat adalah pada hari Asyura." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi bertanya, "Hari apakah kamu berpuasa ini?" Jawab mereka, "Hari ini hari besar. Pada hari ini Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun dengan tentaranya, maka Nabi Musa telah berpuasa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kami pun puasa pada hari ini." Maka sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Maka kamilah yang lebih layak mengikuti Musa daripada kamu." Lalu Nabi berpuasa dan menyuruh sahabat-sahabat supaya berpuasa. Hadits riwayah Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa lebih layak untuk mensyukuri dan memperingati hari-hari kemenangan agama Allah, dan perjuangan-perjuangan para nabi dan rasulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, pasti Allah memberi derajat 10.000 pahala malaikat, 10.000 pahala beribadah orang haji dan umroh, 10.000 pahala para syuhada. Dan barang siapa mengusap kepala anak yatim, pada tanggal 10 Muharram, pasti Allah Ta'ala mengangkat derajatnya, dengan setiap rambut yang diusap. Dan barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa Asyura, pahalanya sama dengan mengenyangkan perut umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam seluruhnya." Sahabat bertanya, apakah yang menyebabkan Allah Ta'ala melebihkan bulan Asyura dari bulan lainnya, ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Karena di hari itu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, gunung, lautan, lauhul mahfudz, kolam dan manusia yaitu Adam dan Hawa, juga syurga, serta memasukkan Adam ke syurga. Demikian pula lahirnya Ibrahim alaihi salam, dan diselamatkannya dari kobaran api Raja Namrud, juga tenggelamnya Fir'aun, diselamatkannya Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun, disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit tahunan, yang kotor serta menjijikan, diterimanya tobat Nabi Adam alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam diampuni dosanya, dipulihkannya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam dan terjadinya hari kiamat adalah pada hari Asyura." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi bertanya, "Hari apakah kamu berpuasa ini?" Jawab mereka, "Hari ini hari besar. Pada hari ini Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun dengan tentaranya, maka Nabi Musa telah berpuasa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kami pun puasa pada hari ini." Maka sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Maka kamilah yang lebih layak mengikuti Musa daripada kamu." Lalu Nabi berpuasa dan menyuruh sahabat-sahabat supaya berpuasa. Hadits riwayah Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa lebih layak untuk mensyukuri dan memperingati hari-hari kemenangan agama Allah dan perjuangan-perjuangan para nabi dan rasulnya. Al-Yafi'i berkata, ada seorang saudagar yang kaya di kota Arai. Pada suatu hari Asyura datang padanya seorang miskin dan berkata, "Semoga Allah memuliakan saudagar. Saya seorang miskin yang berkeluarga, aku minta bantuan pertolongan,
demi kebesaran dan kehormatan hari ini, berilah padaku 10 potong roti, 5 potong daging, dan uang 2 dirham. Maka dijanjikan oleh saudagar waktu duhur, kemudian datang waktu duhur dijanjikan waktu asyar, dan ketika datang waktu asyar tidak diberi apa-apa, sehingga kembalilah si miskin dengan rasa sakit hati yang patah. Tiba ia berjalan di depan seorang Nasrani yang sedang duduk-duduk di depan pintu rumahnya. Lalu ia berkata, "Demi kebesaran dan kehormatan hari ini, berilah padaku suatu apapun." Lalu orang Nasrani itu bertanya, "Hari apakah ini?" Lalu disebutkan oleh si miskin sebagian kebesaran hari Asyura. Maka orang Nasrani itu berkata, "Sebutkan apa hajatmu, karena engkau telah minta padaku dengan kebesaran hari ini." Maka disebutkan segala kebutuhannya. Maka orang Nasrani itu memberinya gandum 10 gantang, daging secukupnya dan uang 2 dirham, sambil berkata kepada si miskin, "Ini untukmu dan keluargamu selama hidup, tiap bulan, untuk menjunjung kehormatan hari ini." Maka kembalilah si miskin dengan penuh sukacita. Pada waktu malam, saudagar bermimpi ada orang berseru kepadanya, "Angkat kepalamu." Tiba-tiba ia melihat gedung luas, yang dibangun dari bata berlapis emas perak, dan gedung lain yang sangat luas, yang dibangun dari berlian merah yang sangat terang, dari luarnya dan dari dalamnya. Lalu saudagar bertanya, "Ya Tuhan, untuk siapakah kedua gedung ini?" Kemudian ada suara, "Tadinya untuk kamu, andaikan kamu menyampaikan hajat si miskin itu. Tetapi karena kamu menolak, maka gedung itu berpindah kepada Nasrani itu." Maka terbangun saudagar itu, sambil mengeluh menyesali kebahilannya. Paginya segera ia pergi ke rumah Nasrani itu, langsung ia bertanya, "Apakah yang kamu lakukan semalam dari amal kebaikanmu?" Orang Nasrani menerangkan, bahwa ia bermimpi sama dengan mimpinya saudagar. Saudagar berkata, "Jualah amal itu dengan 100.000 dirham." Jawab Nasrani, "Hai saudagar, tiap amal yang diterima itu mahal, saya tidak akan menjual amal itu dengan kekayaan sepenuh bumi ini." Lalu saudagar berkata, "Apakah Tuan bahil kepadaku, padahal Tuan bukan Muslim?" Tiba-tiba orang Nasrani itu melepaskan salibnya dan berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa anna dinahul haq."